Ya, masih di Indonesia Business Forum, saya mau langsung ke Bang Sani. Bang Sani, boleh diceritakan saat ini seperti apa sih ekosistem dari bus pariwisata ini? Apakah benar perang tarif ini kemudian mengabaikan gitu ya jaminan keselamatan dari para penumpang? Ya, terima kasih Putri. Sebelumnya Ibu Riris, kami dari jajaran Organda turut berduka cita. Semoga Anda lekas sembuh, kembali seperti sedia kala. Jadi kalau kita bicara secara bisnis, bus pariwisata di Indonesia lah ya, nasional. Jadi bus pariwisata di Indonesia ini, harga pricing itu kan tidak diatur oleh pemerintah, tapi oleh pasar, demand. Nah, kalau bicara perang tarif, ya kalau sesama kendaraan dan sama perusahaan yang comply itu ya perangnya tuh bukan lagi banting-bantingan harga, tapi bagus-bagusan servis. Jadi kalau bus pariwisata itu busnya lebih baru, lebih kekinian, terus fasilitas di dalam ada dispenser dengan leg rest, toilet dan segala macam. Tapi siapa tahu sasisnya atau mesinnya? Enggak, itu bisa saya pastikan, gitu kan? Kita bisa pastikan. Nah, tapi kami ini kan yang diasumsikan perang tarif ini, kami teman-teman pelaku bus pariwisata di Indonesia ini, bukan hanya Jakarta Putri, tapi Indonesia ini harus menghadapi kenyataan ibarat kalau kita analogikan tuh manusia disandingkan sama zombie. Kenapa saya bilang zombie? Mereka tidak jelas badan usahanya, tidak jelas surat-suratnya, kendaraannya pun nggak jelas. Nah, artinya kami yang memiliki manajemen jelas OPEC KAPEK. Mereka manajemen perut. Hanya mikirkan perutnya. Kadang-kadang dia pemilik mobil, dia yang mengemudikan mobil. Dia punya mobil 1 atau 2. Nah, kami untuk fight secara bisnis dengan yang seperti ini kan nggak sanggup. Akhirnya teman-teman ya sudah, kalau memang ada penyewa yang mau harga yang rendah sekali ya monggo. Karena kami menjaga kualitas. Kedua, kami diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan, oleh pemerintah. Izin itu ada konsekuensi. Kami harus menjalankan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Sistem Manajemen Keselamatan itu cost, maintenance record, mobil harus dirawat. Kita harus punya mekanik, manajemen official dan segala macam. Artinya cost ini kan yang harus kami masukkan ke biaya sewa selain biaya investasi, kendaraan yang nyicil. Nah, jadi ini yang menjadi perseteruan di lapangan sehingga dianggap kita ini mahal. Jadi sebenarnya perlu diatur nggak tuh yang melawan zombie-zombie, bus-bus zombie tadi? Yang diatur zombinya. Dengan pengawasan dan penegakan hukum. Nanti Bapak saya yang terhormat Bapak Yani bisa menjawab. Nah, prinsipnya adalah di mana-mana menurut saya sama. Services itu cost. Ya kan? Jadi kalau bahasa bahasa Belandanya ono rupo ono rego. Kan begitu? Ini nggak bisa, ini hal baku yang tidak bisa dilawan. Nah, jadi masyarakat atau pengguna juga harus jeli dan cerdas. Artinya kami yang berizin resmi ini banyak hal konsekuensi yang harus kami penuhi. Nah, ini yang insya Allah dan bisa saya pastikan untuk menjamin kualitas tadi, keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme. Dari Organda, Pak Yani mengaku melawan bus-bus zombie, artinya yang tidak sesuai dengan regulasi. Ini bagaimana? Apakah pengawasannya lemah? Bahkan pun kita berjibaku dengan itu. Sama, saya bersama-sama Bang Sani beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan, bahkan kita melakukan pengawasan di lapangan. Contoh misalnya pernah kita lakukan di tempat wisata. Kita pernah lakukan juga di jalan tol. Ingat Mbak Sani ya, kita bareng-bareng. Kita turunin Mbak. Personil? Penumpang ya. Penumpangnya diturunin. Kita turunin, kita cari penggantinya. Ya akhirnya kita juga yang bayar. Walaupun konsekuensinya mobil yang kita tahan itu ya juga harus membayar mobil yang menggantikan mereka. Tapi kan prosesnya di lapangan seperti itu kan nggak boleh berlarut-larut terus, ya cukup memakan waktu lah. Kalau kita sedang akan wisata, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terus terganggu di perjalanan,
busnya diberhentikan terus disuruh balik atau ditahan di situ, maka kita harus carikan gantinya. Oke. Nah itu yang sering kita lakukan dalam pengawasan terutama bus pariwisata. Masalahnya di situ kalau kita melakukan pengawasan langsung di lapangan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Oke, pengawasan masih terus dilakukan. Terus dilakukan, tapi memang... bahkan ke depan kita akan lebih giat lagi, apalagi tadi sudah ada kita rapat dengan teman-teman kepolisian, seluruh stakeholder yang terkait, termasuk Organda, apa yang dikatakan Bang Sani itu benar. Baik, harus lebih giat lagi. Memang sudah seharusnya pemerintah lebih giat ya untuk mengawasi soal regulasi tersebut. Bang Tigor, pandangan Anda terkait permasalahan ini? Ya, jadi gini, kalau kita lihat dalam masalah penegakan, berarti ini kan kaitannya dengan hukum ya, sistem hukum. Dalam sistem hukum itu ada yang namanya substansi, kedua struktur, ketiga kultur. Substansi itu aturannya sudah ada, ya, mengacu kemana masalah transportasi, termasuk bisnisnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, lalu yang kedua adalah struktur. Struktur ini adalah pendukung bagaimana substansi yang sudah bagus itu bisa ditegakkan secara konsisten, secara baik. Jadi struktur ini adalah aparat secara konsisten menegakkan aturan. Ya, kalau dia konsisten ditegakkan, strukturnya menegakkan, nanti akan menumbuhkan kultur baru. Apa kultur barunya? Kultur yang taat. Kalau taat dia perawatan mesinnya taat, segala macamnya taat, perizinannya taat. Nah, kalau sekarang ini yang harus kita refleksikan adalah apakah memang perjalanan sekarang ini sudah membangun kultur baru, gitu, di masyarakat, terutama di masyarakat transportasi dan juga di masyarakat umum, begitu. Ya, jadi kalau misalnya penegakannya ada nih, diekspos. Masyarakat juga nanti kalau mau pakai kendaraan pariwisata misalnya dia akan teliti. Ya, kedua operator atau pengelola transportasi pariwisata atau yang lainnya yang umum dia akan taat. Wah, kalau saya nggak benar-benar merawat, kirnya nggak benar, ngurus izinnya nggak benar, ini akan ada sanksi. Makanya dibutuhkan penegakan yang tegas oleh struktur, ya, oleh struktur penegaknya. Nah, yang saya mau ajak adalah sekarang bagaimana ini jadi momen baru gitu loh. Ini selalu saya bilang kalau ada kecelakaan, saya udah berapa kali ngomong gitu, ini momen baru. Supaya ada kultur perubahan, ya, perubahan perilaku, budaya baru, taat, ya, tertib, berkeselamatan. Langsung Pak Yani, bisa nggak ini Kemenhub ini melakukan penegakan hukum? Ya, ini kewajiban kita. Tapi memang ada sedikit keterbatasan, Mbak Putri. Tugas kami di Kementerian Perhubungan, tugas kami adalah melakukan pengawasan hanya diperintahkan di undang-undang hanya 2. Satu di terminal, yang kedua di jembatan timbang. Nah, tapi ini bukan bus pariwisata kendala. nggak lewat terminal ya, iya, Pak? Agak satu susah, ya? Masalahnya itu. Kedua, kalau kami turun ke lapangan pasti harus berdampingan dengan teman-teman bersama-sama dengan kepolisian dan yang lainnya, stakeholder yang lainnya supaya percepatan pengadilannya itu bisa kita cepat lakukan. Nah, oleh sebab itu tadi disepakati kita rapat bersama dengan Pak Sani, kemudian Kakor Lantas, kita akan melakukan uji coba nanti di 6 provinsi ya Pak Sani ya. Tadi sudah disampaikan Pak Menhub untuk sama-sama menjaga terutama kelaikan bus-bus yang akan yang beroperasi khususnya untuk pariwisata ini. Khususnya ini bus Putra Fajar, ini informasinya ujikirnya terakhir Desember 2023. Sudah mati. Nah, sebenarnya ujikir itu wewenangnya di siapa sih, Pak? Ujikir itu di Kementerian Perhubungan, tapi pelaksana di bawahnya adalah dinas perhubungan yang ada di daerah. Ada dinas provinsi, kalau DKI itu di dinas provinsi, kalau di daerah lain kabupaten kota. Ini saya mau mengonfirmasi boleh ya Pak ya? Boleh. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat relaksasi bahwa kendaraan sewa tidak perlu ujikir. Sewa? Kendaraan sewa, ya misalnya seperti bus pariwisata dan lain. Bus pariwisata diujikir. Maksudnya ada relaksasi begitu loh, jadi sehingga pengusaha pun akhirnya tidak merasa wajib untuk melakukan ujikir karena ada relaksasi. Nah, nanti diprotes sama Pak Sani itu. Kalau boleh nggak apa-apa. Sewa. Mungkin yang dimaksud sewa itu rental. Karena kan ada undang-undang yang saya rental tahu. itu kalau itu rental mungkin. Pak Ahmad Yani tolong luruskan kalau saya keliru.
di Undang-Undang 22 tahun 2009 dan PM 16 Yes. pengganti KM 35. Betul. Ya Bang ya. Di situ diatur kendaraan di atas sekian cc, di atas sekian seat dengan konfigurasi itu wajib KIR. Mungkin itu persepsinya Angkutan sewa. saya Oke, takut baik. kebablasan kalau ngomong nanti. Seperti trek, Oke. nyewakan Avanzanya, Oke, baik. atau Innovanya. Jadi itu bus ya. pariwisata itu wajib ya untuk Wajib, melakukan uji hukumnya KIR. Oke. Dan tidak hanya uji KIR ya yang menjadi permasalahan dari bus Putra Fajar ini, tapi juga ada modifikasi dari bodi bus pariwisata tersebut yang kemudian tidak sesuai dengan kondisi dan Iya. jenis sasisnya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.